Oke. Halo Zahran. Halo. Hai, selamat siang Zahran. Ya, selamat siang. Selamat siang. Tak, udah sarapan Zahran? Ya, udah sih. Belum? Tumben. Apa, kenapa? Udah. Udah sarapan belum? Udah. Oh, udah. Udah. Kirain kirain tadi jawab belum. Udah sarapan Ya, sama apa? ini nasi sama tahu sih. Oh, oke. Oke. Wait. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu Zahran? Kok minggu lalu? Pelajaran yang kemarin? Kemarin tuh ini ya tentang semacam ini ya, kayak rekap gitu ya tentang Mm-mm. ini apa namanya kamus. Habis itu habis kamus tuh ada set gitu kan ya. Habis itu ya kayak itu sih kamus. Habis itu set ada list gitu. Mm-mm. Ya kita review ya. Pelajaran kemarin itu kita review semua materinya untuk struktur data. Gitu ya, bentar. Aku coba, kadang coba share screen dulu. Nah, ini ya. Kemarin kita udah coba review mengenai kamus, list, set, dan juga tapel. Ya. Dan hari ini kita akan belajar lanjutin lagi untuk modul baru. Ya, modul baru hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek. Ya, ini sudah mulai masuk ke dalam pembuatan game ya. Nanti kita akan coba lihat detailnya gimana ya. Nah, bentar lagi kita ini nih, download aplikasi. Oke, kita mulai aja. eh, nah, programming berorientasi objek. Jadi Kak Daud ada video dulu bentar. Kita tonton video dulu bentar ya. Paling 3 sampai 4 menit. Sebentar. Pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different because the world is made up of individual Nah, kita lihat ya. Nah, objects. There is a type of coding language that mirrors how the world works. There is a type of coding language that mirrors how the world works. It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self-contained objects, similar to the objects that are all around you. So why is it useful for code to be object-oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. nah, itu dia ya. Jadi itu adalah object oriented programming. Menurut Zahran, kenapa kita perlu cara yang khusus buat ngoding game dari video Cara ini? yang khusus ya. Hmm, dari yang video udah Zahran biasanya tonton. sih biasanya sih takut ini ya, takut ngefek ke berbagai hal gitu. Kalau dihilangin satu gitu maksudnya kan ya, Hmm, ya kan ya. Kalau ngilangin satu part gitu aja kan takutnya bisa ngaruh ke hal yang lainnya gitu.
entah mungkin bug kali ya kan, atau mungkin kesalahan dalam program gamenya gitu. Itu bisa banyak hal yang bisa terjadi gitu. Oke, yes, benar ya. Jadi kalau biasanya kan kita ya udah gitu berurutan yang aturan urutan kemarin dari satu terus ke bawah gitu ya. Nah, kalau udah mulai ngebikin game ya ini udah kompleks ya. Apa setiap karakternya berdiri sendiri. Makanya kita butuh caranya yang beda ya. Jadi ya dia kasih tahu Hmm, benar yang Zaran bilang tadi. Jadi kalau misalnya aduh kadang cuma main game Mobile Legends. Kau main Mobile Legends nggak? main sih. Main ya. Oke. Nah kalau main Mobile Ya, Legends itu kan kalau brawlnya lagi maintenance misal ya, ranknya kan masih bisa dimainin ya. iya. Rank atau klasiknya masih bisa dimainin kan. Nah jadi gitu. Hmm, Ya kalau misalnya contohnya em, maksud dari dia pizza topping jadi codingannya kamu itu terpisah satu sama lain ya. Gitu. Itu gunanya si OOP tadi. Oke. Nah, hmm, kalau cara simpelnya lebih gampang untuk dimengertinya apa? Jadi yang sebenarnya OOP itu ibaratnya template ya. Nah, kalau ngomongin objek, iya. menurut Zahran objek itu apa? Benda sih, benda yang biasanya jadi sebuah karakternya gitu. Betul. Jadi benda pokoknya semuanya ya, hampir semuanya itu adalah benda. Dan benda itu berarti punya fitur sama punya metodenya dia apa gitu. Punya ciri-cirinya sama punya cara-cara yang dia lakuin apa ya. Nah, sekarang caranya agak beda. Kalau kemarin kan kalau variabel ya udah bikin variabel sama dengan gitu. Sekarang nggak bisa. Ya kamu harus manggil dulu nama objeknya, baru bisa manggil properti. Ya properti ini variabel atau fungsi. Ya kayak lower, find itu kan kita panggil dulu objeknya, variabelnya, baru nama fungsinya. Ya. Nah, yang tadi pemrograman berorientasi objek berarti simpelnya ini template. Ya, jadi kamu ngoding pakai template. Jadi nggak perlu kita buat hal yang berulang sama gitu berkali-kali. Ya, kenapa bisa dibilang template? Nah, ini dia. Jadi ada namanya kelas. Ya, kelas inilah yang di bagian OOP tadi dan dia yang menjadi template. Ya, ibaratnya Zahran pengen ngebikin, oh nanti ada mobil kuning ya udah berarti kamu bikin kelasnya mobil dulu. Misalnya nanti di level 2 ada mobil lagi, ya udah tinggal panggil dari template yang udah ada. Ya, baru ntar tinggal bikin objek-objek yang Zahran mau. Ya, caranya Hmm, tinggal ya udah panggil aja nama variabelnya apa, terus nama kelasnya apa. Ya, contohnya kayak gini nih. Ini udah jadi sebuah objek. Ya, dia manggil dari sebuah kelas. Kita sebut sebagai konstruktor. Nah, jadi yang namanya pembuatan kelas ini baru banget. Jadi kelas, nama kelasnya apa? Ya, baru nanti def init. Nah, def init ini apa? Init singkatan dari initializations. Kan tadi ada propertinya ya. Ada propertinya, ada ciri-cirinya si objek, kita taruh di dalam init. Ya. Nah, terus abis kita udah punya propertinya, kita buat metodenya. Fungsi-fungsi yang berikutnya. Ya. Nah, oke, terus ketika kamu udah ready, tinggal panggil aja nama kelasnya. Tersimpan dalam variabel biasa gitu. Contoh, kita pengen ngebikin kayak gini ya, sebuah kelas Pacman gitu. Blinky menyapa Anda. Blinky is merah Pacman, ingin bermain dengannya. Nah, berarti Zahran bikin dulu template-nya, nama kelasnya itu Ghost, definite, nickname sama color ya. Dia punya nickname sama color, kita pasang pakai self, dan tinggal kita buat dia bisa print info gitu. Nah, ketika Zahran pengen panggil objeknya, pengen buat objeknya, berarti Zahran perlu samain yang ada di dalam init. Yaitu ada nickname dan color. Oh, berarti kalau objek karakter ini, dia namanya, nickname-nya Blinky, colornya merah. Ya, gitu. Jadi nanti ya. ketika Zahran pengen panggil print info, itu bisa. Ntar dia akan mencetak kayak di gambar sebelumnya. Ya, gitu. Itu gunanya Ya. kelas ya. Dari Zahran ada pertanyaan dulu? Gimana sih? Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong share screen Zahran, coba. Ya, betul ya. Hmm,
Betul nih akhirnya. Nah, ini kita pasang-pasangkan dari kiri ke kanan, betul yang itu? Class name, ya class name ini nggak sih nama konstruktor konstruktor kelas ya berisi proses pembuatan instansi. Hmm, bukan. Dia Hmm, langsung perintah membuat kelas ya. Kalau kelas name itu. Nah, sip. oke. Self, self tuh ini nggak sih, apa menerapkan metode yang dijelaskan di kelas ke kelasnya ke apa kelas ke instansi kelas ya. Mm-mm, betul ya. Oh, Hmm. menerapkan metode. Metode bukan dong. Kalau metode yang ada metodenya lagi. Kalau self itu kan kita tadi ada banyak objek nih. Makanya kita butuh self buat menunjukkan lagi objek yang mana, lagi instance yang mana. Berarti Oh, oke. Lebih kayak ke ini nggak sih nama konstruktor kelas gitu berisi proses pembuatan bawahnya, instansi itu. bawahnya. Oh, proses instansi. Nah, yes. Jadi dia nunjukin kan tadi musuhnya ada banyak tuh. Kita butuh pakai self. Biar, oh ini musuh yang di depan gitu. Hmm. Ini, Coba lanjut. hmm. Ini tuh Pak initialization ya namanya. Ini itu singkatan dari initializations. Ya. Oke. Hmm. Nah, kalau ini tuh dia menerapkan metode kan ya gitu. Ya kan ya. Hmm? Ini tuh menerapkan metode nggak sih sebenarnya? Kalau yang metode yang ada metodenya lagi. Metode lagi ya. Hmm. Nama konstruktor kelas yang berisi pembuatan instansi. Hmm, Hmm. Ini kali ini ya, membuat instansi kelas dengan menggunakan konstruktor kelas ya. salah. Nah ini baru yang metode ada metodenya lagi. Eh, oh iya betul 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 betul. Sorry sorry. Itu kan ya. Karena baru lihat. Ya, ini Nah, metode ya, ini yes. metode nih. Kalau Oke. properti propertinya. Sip. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang lumayan panjang ya. Ya.
Nah, coba baca soalnya. Memiliki masalah dalam program ya. Dalam game Pac-Man, hantu hadir di labirin. Dalam program, kelas ghost yang dimasukkan untuk membuat hantu telah ditulis dan satu instance dengan cycle D telah dibuat. Informasi tentang instance ditampilkan di layar dengan menggunakan metode print underscore info. Kan color ghost Sudah? lanjut Nah, besok berarti pertama lihat nih baris satu ya. Itu kan bahasa Indonesia. Kita rubah dulu ke bahasa Inggris ya. ya kelas ya Hmm. Terus kalau init underscore-nya harus ada berapa? dua ya dua kali dua underscore ya Dua. ini kedua ya nih oh ya Terus, nah ini nih. Ada nickname-nya juga nih. Berarti ya depannya harus ada um, self self juga. Nah, terus, nah ini tinggal kamu masukin. Kan ini tuh apa ya? Nggak, bukan metode ya. Jadi dia fungsi biasa. Nah, dia perlu ada objeknya. Jadi kamu di dalam kurungnya ada self-nya. Ya. Hmm. Nah, terus tinggal ini panggilnya. Ini yang pertama di baris 9 nih. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya ghost ya Hmm. oke ghost Nah, terus tinggal yang terakhir. Di dalam kurungnya harusnya ada apa? variabel lain Ada namanya si tokoh ya tokohnya, betul, objeknya. Dah, coba kamu checklist. eh Eh, udah untuk coba apa dibuka lagi lagi buku tugasnya. Oh, ini kasih titik dua ya? Kok nggak ada contohnya? Titik duanya di dalam. iya Sip. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak, Zahran? belum ada sih Nggak ada. Lanjut nomor 4 ya. ya selesaikan program ya Em, dalam game Pac-Man ada empat hantu di labirin. Program ini telah menulis bagian dari kelas Ghost untuk membuat hantu dan kode untuk membuat daftar empat objek ya. Teks program tidak boleh lebih dari 20 baris. Lengkapi kode kelas pre-info yang menampilkan informasi tentang fitur seperti yang ditunjukkan pada contoh. Tambahkan juga fungsionalitas ke program yang memungkinkan Anda menampilkan informasi tentang hantu yang namanya dimasukkan menggunakan dari keyboard. Ini, Sudah. Berarti pertama nih, yang jelas ya, kelasnya harus kita ganti dulu. eh, eh, Terus, oke, baris 1 sampai 6 udah oke ya. Tinggal print infonya. Ya, berarti kamu bikin metode di baris 8 ini, dihapus, bikin metode print info. Mhm. Nah, kalau metode dikasih tab ya di dalam kelasnya. Tab dev, oh ya, terus nih. dev. Nah, ini nama kelasnya ya. Nama apa? Nama fungsinya, nama metodenya. Print underscore info, kurungin. Di dalamnya harus ada apa? Kurungnya ya, self ya. Self. Betul. Titik dua. Nah, tinggal kita print-print aja nih. Zahran, kamu print kayak di gambar sini ya. Coba.
Print ini berarti kita buat input dulu nggak ya? Wait. Nggak ada input. Inputnya ini udah di sini. Ini kita Oh iya, print iya, aja. jadi input ya. Print itu ya. Print 4 baris ini aja. Enggak dong. Kalau misalnya dimasukinnya Blinky, ya dapatnya Blinky. Kalau misalnya Pinky, Oh iya, ya Pinky gitu. Jadi gimana? wait. 6 koma ya. Koma. mm Kita panggil propertiesnya yaitu self dot nickname gitu. Ya. Self dot Self nickname. nickname ya Berarti tulisan. yang lain juga sama ya. Self dot color, feature, sama speed. Oke. Kenapa? Ya. Gini kan ya. Gitu. Hmm. Pemimpin tuh apa ya? Feature ya. Terus yang terakhir, Oke. Terus apa lagi? nah terus ini kan udah disuruh input nih. Kalau misalnya ada datanya, mana bentar, tambahkan juga fungsionalitas ke program yang memungkinkan Anda menambahkan informasi. Nah, jadi kalau misalnya yang kita cari itu ada, ya, kita akan mendapatkan print infonya. Gimana caranya? um, itu ya. Masih if sih, cuman karena dia agak, ini kan dia dimasukin ke dalam list nih. Ya, jadi kita perlu lakuin beberapa hal dulu, yaitu ngepecah dulu listnya. Ya, jadi sama Zahran tinggal di looping dulu for character in characters listnya. Jadi nanti kalau Hmm. nickname-nya itu sama dengan name, ya yang diinput, maka tinggal panggil metode print infonya. Terus ini udah if ya kan. Pakai else nggak sih? Kalau nggak ada kan ini. Nggak usah, Oh, pakai ini aja. terus wait. Dah, boleh sama Zahran checklist ya. Hmm. Nah, ini berarti kamu bisa mencari ada Blinky, Inky, Pinky, Clyde ya. Gitu. Coba Kalau dilihat misalnya dulu. tulis, Mm-mm. kalau tulisnya yang lain itu misalnya Nggak apa? keluar apa-apa. Coba. Nggak ada apa-apa. Nah, ya. Oke, Oke, ya. ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ada ya? Nah, kita akan mulai untuk pembuatan gamenya ya. Wait, nama projectnya adalah Game Quest Night and Dragon. Nah, ini dia. Nah, Quest Night and Dragon ya. Menurut kamu nanti gamenya kayak gimana, Zara?
berdasarkan namanya sih kayaknya eh, karakter utamanya itu kan ini Knight ya, si kesatrianya. Dragonnya berarti ini bisa senjatanya gitu atau hewan tunggangannya gitu kan ya. Bisa senjatanya Nah, itu atau sih. namanya. Oke, jadi alurnya gimana? Alur ceritanya Gimana? Ya, menurut Zahran dari namanya. Cukup intuitif sebenarnya. ya. Cuma ini kalau berdasarkan kalau saya lihat di game ya atau film gitu, Dari namanya. itu mah Knight and Dragon. di namanya kan biasanya tuh si kesatria itu biasanya tuh nyelamatin tuan putrinya contoh misalnya gitu kan. Hmm, hmm, Biasanya tuh ngelawan jahat kejahatan tuh misalnya Raja Iblis kah atau monster gitu misalnya gitu. hmm. Yes, Yang ya. kurang lebih Atau gitu kan sih. lawan jahatnya di kasus gamenya kita adalah si Dragon ini, ya. Gitu, betul banget. Jadi kayak gitu ya. Game klasik, kita akan coba ngebuat hal yang sama, ya. Jadi nanti Zahran akan ngebikin kelas hero, nanti ada properties dan juga ada metodenya, ya. Propertiesnya apa ya? Tergantung. Zahran mau ngebikin dia karakteristiknya ada apa aja. Oh, kalau dicontoh ada nama, ada health, armor, power, dan weapon, ya. Nah, jadi sama Zahran tinggal buat dulu nih kelasnya. Terus nanti tinggal dibikin definite. Pasangin aja semua propertiesnya, ya. Ntar tinggal dibikin metodenya ya, yang print info tadi, gitu. Nah, ketika Zaran pengen bikin objeknya, tinggal panggil nama kelasnya. Kelas hero, terus pasangin semua propertiesnya, ya. Nah, misal kita punya dua objek, ada Richard dan Helen. Richard dengan kekuatan 20, dia menyerang Helen. Yang armornya ada 10 dan health-nya ada 100. Apa yang terjadi sama Helen? Sekatan tuh maksudnya health point-nya kan ya, HP-nya kan ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau kalau kita lihat ya, secara kayak kayak armor ya ketahanannya kan 25 ya kalau di bagian Richard ya. Dan damage-nya kan lebih gede ya daripada Helen ya. Mm-mm. Sedangkan HP-nya Helen kan lebih gede kan ya dibanding si Richard-nya kan ya. Berarti Mm-mm. bisa aja gitu Helennya masih masih hidup gitu. Cuman kondisinya sekarat aja gitu. Yes, Kayak gitu kesehatannya sih. jadi berapa? Kesehatan deh. Kalau dari pukulan-pukulannya bisa aja kesehatannya saya 70 gitu kan. Nggak sorry 80. 80. Oh, oke. Nah, lihat dia punya armor ya. Kita menyerang dulu armornya, berarti powernya dia sisanya 10. Nah, sisa 10-nya tadi berarti akan menyerang si darahnya. Ya, jadi Oh, 90. 60. Nah, logiknya kayak gitu. Cara coding Python-nya, berarti kamu tinggal bikin enemy armor akan dikurangi dengan powernya hero kita. Dan kalau armornya udah habis, dia akan menyerang ke darahnya musuh. Ya, nah, jadi nanti caranya enemy health tambah enemy armor. Kenapa? Karena enemy armornya udah negatif sama powernya kita. Powernya hero. Gitu. Ntar jangan lupa dibalikin lagi ke nol. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi keseluruhan nanti Zaran punya kelas hero. Ya, terus ada definite dan ada beberapa metode ya. Ada print info sama strike. Tinggal Zaran buat aja nih. Ya, dua objek. Ntar di ujungnya bikin strike. Kita. Ya, oke. Itu Oke. aja Zaran. Ada pertanyaan dulu. Em, Belum ada sih ini. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong share screen Zahran. Coba. Oke. Ini kamu ke Malaysianya sendiri? Atau sama siapa? Sama sama ortunya sih nanti. Sama Oh, sama sama mama keluarga papa? nantinya. Ditemenin dulu berapa Ya, hari? seminggu nantinya. Seminggu ya? Oh, sekalian nyari ini ya, apa akomodasi? Atau Udah ada di sih, saya ini, udah dari kampusnya? akomodasinya dari kampusnya sebenarnya. Oh, ini Jadi apa sih selama namanya? seminggu tuh Apa sih namanya asrama, akomodasinya? Zahran dari kampus? asrama, Mes asrama. ya? Bukan mes. Nggak tahu saya. Apa sih itu ada, ya tempat buat kamu tidur. Apa namanya? Tiba-tiba lupa ya. Asrama. Iya, asrama, astaga. Mes lagi. Asrama. Asramanya dikasih berarti dari kampus. Iya dari kampusnya ya. Oh, oke. Oke. Coba di play dulu.
Oke, Pak. Jadi cara kerja pencariannya. Apakah Anda berhasil memprogram sesuatu yang sama atau sesuatu yang keren-keren? Di play aja kan ya? Di play aja. Coba sambil dibaca-baca ya, sambil dibaca-baca. Oke. Menyapa toko, Richard, oke. Pas armor, ya, untuk pedang. Jalan, oke. Biarkan tempuran dimulai strike. Jadinya serangan dengan pedangnya. Oke, oke. Terus armor drop ke berapa ya? Tingkat kesehatan drop ke 70. Oke, strike. Hmm, pernah. Oke, Ya, nah kalau sudah dibaca di bawahnya ya. ya, oke. Mem- Memprogram kelas hero ya. Memprogram kelas hero bidang kelas yaitu pada dapat dalam konstruksi nama, tingkat kesehatan, kelas armor, kota senjata, senjata, kota serangan, senjata ya. Metode kelas, konstruksi kelas, ini init. Oke, oke, pakai print info ya. Habis itu mengukul kata lain, strike namanya. Oke, jadi Nah, sudah, berarti kita buat dulu kelas hero-nya. Masih ingat? Berarti bikin kelas hero, definite, pasang-pasangin karakteristiknya. Ya, coba. ini kan kelas hero ya. Bikin kelas hero. Ya kan ya, kelas hero dalam kurung ya kan. Yes. Ya kan ya. Titik dua nggak sih? Aduh, saya lupa lagi loh. Titik dua Ya, nggak? Ya. betul-betul. Kayak gini ya. Titik. Nih, eh jadi saran buat kayak gini untuk kelas hero-nya. Nah, ya, tinggal buat Hmm. definite sesuai dengan karakteristiknya ya. Coba dibuat dulu. Namanya ya. Name dia. Yes. Oke. Oke. Terus apa lagi? Nah, kalau Oke, sudah, kan ini bikin yang itu ya, print infonya. Print infonya kayak gimana berarti? Print infonya Zahran buat kayak gini aja. Di bawahnya, hmm, dev print info gitu ya. Nah, di situ. yang oh,
Ini ini kan buat hero-nya aja kan ya. Sekarang buat satu Nah, karakternya lagi gitu kan jadinya. ini satu template buat banyak karakter. Ingat, kelas itu satu template ya. Kelas itu template. Jadi nanti untuk apa hero ataupun musuhnya kita pakai template ini ya. Nah, terus Hmm. tinggal kita buat yang metode menyerangnya. Menyerangnya yang tadi ya dengan logika dia nanti akan ada penyerangan dulu ke armor gitu ya. Sama Zahran berarti buat kayak gini ya. Kalau ada bagian yang bingung tolong tanyain ya. Dibuat Death Strike. Nah, di situ Devnya ya. ini di sini Hmm, ya. yes, betul. Armor nol habis itu ini. Nah, oke. Oke, ya, Udah ya. Terus nomor 2 buat karakter. Masih ingat? buat karakternya ya. Em, Wait, ini kan kelasnya kan udah ini ya, udah buat Hmm, satu. Hmm. Di print info kita kan nggak bikin sih dua sekarang? karakternya. Berarti bikin objeknya. Cara bikin objeknya gimana? Panggil Hmm, nama kelasnya ya. Jadi sama Zaran tinggal buat kayak gini. Ini adalah pembuatan objek ya. Dihapus mepet paling kiri Zaran. ya. Nah, mm-mm. Nah, terus tinggal panggil print infonya ya. Coba cara panggil print infonya gimana? Em, ini nggak sih? Berarti nama objeknya Print dulu in, night print info di ya. bawah. Oh, night dulu ya, baru print info Heeh. ya. Heeh.
Nah, coba kamu play dulu. Kurungin ya, jangan lupa. Nah, coba. Oke, nyepat. Oke, oke, sudah oke. Kalau info yang merasa Nah, soalnya perlu ini ya. hmm, Ya, yes. Oke, tinggal buat nomor 3, coba dibuka. oke, program pertarungan antar tokoh ya. Pilih satu opsi. Pukulan lakukan secara bergantian. Penyerang ditentukan secara acak ya. Nah, berarti tinggal kita buat apa coba? Salah satu aja kan ya, pilih aja ya. Pilih salah satu, cuman kita tinggal bikin looping. Berarti ya, kan membuat secara acak penyerangannya. Ya, sama Zaran berarti tinggal dibuat apa dulu? Pertama kita kasih tandanya dulu nih, biar dia mulai bertarung ya. Mau bikin print aja dulu, biarkan pertarungan dimulai gitu ya. Hmm. Terus play sama dengan true. Nah, ini untuk pembuatan looping gamenya ya. Jadi nanti menurut Zaran kalau misalnya apa ya, pukulan secara bergantian itu menggunakan apa? Cara bergantian ya. Atau secara acak deh, sorry Ehm, sorry, Kado salah nanya. Salahnya secara acak. ini enggak sih sebenarnya? Ada kehubungan ke dalam random nggak sih sebenarnya? Iya, jadi nanti kamu import dulu ya di atas. Kamu nanti akan ini dulu, import dulu beberapa modules. Ada dari random, kita pakai fungsi random dan juga time import slip gitu. Di atas ya, taruh di atas aja. Paling atas baris satu. Oh, jadi paling Heeh. atas ini ya, di sini berarti. Yes. From random import random sama from time import slip. Kalau ini apa nih yang bergantian tuh berarti gimana dong jadinya itu? Kenapa? Kan dia kan nggak kalau ini bergantian ya. Oh, kalau Berarti kan bergantian dia agak apa? Dia apa? dia apa itu? Pakai apa looping itu? Loopingnya itu bergantian itu. Dia panjang sih. Kita pakai random aja ya. Jadi nanti kita menggunakan secara acak. Kita nggak bakal ngebuat hal dia berurutan gitu ya. Siapa yang menyerangnya. Jadi ya udah secara acak aja ya. Nah, berarti sama Zaran tinggal dibikin while play ya paling bawah. Nah, ini looping gamenya ya. Wait, oke, Mhm. Nah, terus yes.
Oke, sip. Udah deh, selesai. Coba di play. Nah, jadi nanti akan saling bergantian ya yang menyerangnya. Coba kita baca perlahan-lahan satu-satu dari atas ya. Scroll ke atas. Nah, jadi nanti kan ini print info tadi ya, dua yang pertama tadi. Nah, terus oh ini Helen menyerang Helen serangan Helen penggunaan panah. Oh iya benar-benar. Helen Wait, pakai panah gitu ya, maksudnya ya. Sorry sorry. ya. Eh Nomor saya. bentar. Wait, Self ini kok titiknya. tinglet ya? Iya benar kok. Tapi kok Helen Tinglet, saya menyerang tulis Helen ya? tinglet. Bentar-bentar. Ini tuh bentar. Self name. Tapi ini udah benar kok. Self titik name namanya. Ya kan ya, helm bergoyang. Habis itu kelas armor drop ke nol. Wait, saya typo ini ke saya tulisnya tingkat. Jadi tingkat. Oh, oke. Coba di play lagi. Helen serangan Helen penggunaan panah. Helen self name-nya berarti Helen ya. Mm-mm. Oke. Oh iya, kenapa coba? Ini loh, nggak make sense ini diganti ini satu ya. Ya. Nah, coba kamu play. Nah, jadi Richard serangan Helen penggunaan pedang ya. Jadi artinya si Richard ini bukan menyerang aja deh diganti ya katanya. Coba Zahran biar gak bingung. Serangannya ganti menyerang ya. Menyerang. Menyerang. Mm. Richard menyerang. Coba play lagi. Nah, Richard menyerang. Helen menyerang Richard penggunaan panah ya. Si Helen kan emang pakai panah ya. Nah, terus Mm. Richardnya bergoyang. Oh, armornya Richard yang dari berapa? Armornya Richard berapa Yang berarti? dari tadi 20 ya. Yakin? That name, Wait, health, armor. Berarti eh, apa health-nya ya? armornya berapa? Armor ya? 20 kan ini? Yakin? Name-nya kan Iya. Richard. Health-nya kan 50. Armornya? Wait, 25, sorry, 25. Iya, ya jadi berurutan. Nah, karena kita tahu Helen itu kekuatannya berapa? Powernya. Em, Powernya Helen ya, 15 ya. Mm-mm. Powernya 15. Nah, 15 dikurangi 25 tadi. Ya, jadi sisanya 10. Gitu. Ya, dan itu terus berlanjut sampai ke bawah sampai ada yang mati. Ya, dengan kondisi yang ini nih, yang if terakhir. Ya, kalau misalnya yang diserang itu mati, darahnya nol di bawah nol, kita kasih tahu nih, oh si Richard ini udah mati, Mm. gitu. Tapi kalau Coba. misalnya tulis 1000 gitu ya, kan terus gitu ya. Dia nggak bakal habis-habis berarti. Lama sih, habis sih, cuma lama. Iya, iya lama sih. Hmm. Dan kita nggak tahu siapa yang menyerang siapa ya. Urutannya gitu siapa. Mm. Iya. Oke, so Zahran please review untuk yang hari ini sampai project ini aja. Dari kamu coba review dulu, ada pertanyaan dulu nggak so far? Ini ya, kayak pembuatan game dalam Python nih. Ini kita memang harus imajinasi aja kan ya. Nggak ada Eh, visualnya gitu. yang ini ya, yang ini nanti ya, yang ada visualnya nanti di ujung-ujung. Awal-awal pemanasan dulu. Yang penting kamu tahu konsepnya ya, yang kelas ini gunanya apa? Karena nanti akan banyak kita temuin. Ya, nanti kelasnya mungkin nggak cuma satu, kelasnya nanti bisa banyak. Terus nanti ada definite ini, ya ada banyak juga ya.
Coba dari Zaran ada pertanyaan dulu nggak? Ini basicnya dulu. Nanti abis ini, apa? Hari Rabu, Kamis, hari Jumat. Ya, hari Jumat itu baru ada visualnya. Kartu ya. Kita akan ngeklik-ngeklik. Coba dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Kelasnya dapat ya konsepnya gimana ya? Ya. Gimana ya? Di Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada Kalau pertanyaan nggak ada saya. ya udah. Nggak ada. Hmm? Kayaknya nggak ada dah. Nggak ada pertanyaan saya. Nggak ada. Kalau nggak ada boleh tolong cek terus ya Zahra. Nanti Hmm. Kak akan coba cek. Oke, sip. Submit. Nah, jadi kelas untuk hari ini kita sampai situ dulu aja. Ntar kita lanjutin. Untuk gamenya masih sama ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Dia tetap pewarisan. Apa? Dia tetap teks, tapi pakai konsep pewarisan. Ya, ntar kita akan lihat gimana caranya dan memunculkan naganya ya. Kan ini baru dua doang nih. Nah, nanti kita akan memunculkan em, musuh naga ya di dalam game. Sebelum ditutup kelasnya, Zahran ada pertanyaan dulu. Belum ada sih. Nggak ada ya? Oke, so just Hmm. reminder. Pokoknya yang namanya OOP itu pembuatan game dengan template. Jadi nanti sama Zahran nggak perlu susah-susah lagi pengen bikin objek banyak ya. Kita tinggal panggil si template-nya. Sesuaikan dengan yang di init ya. Terus kalau udah ready, kamu bisa panggil nih beberapa metodenya ya dengan cara nama objeknya baru nama metodenya. Kayak gitu. Ya. Kalau Zahran belum ada pertanyaan, kelas di siang hari ini kita cukupkan dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Bye bye Zahran. Selamat siang. Baik. Bye.